Oke, Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku, terutamanya kelas 10. Nah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran PPKN di semester genap. Nah, di dalam perlu saya tekankan untuk mata pelajaran PPKN akan lebih saya sempurnakan daripada semester yang lalu, akan lebih saya transparankan lagi dari sisi materi maupun dari segi penilaian. Nah, yang saya tekankan juga untuk siswa-siswa yang nilainya di bawah 70, masih saya berikan kesempatan pada semester yang lalu dengan tetap mengisi nilai kalian, walaupun itu di bawah KKM. Nah, artinya di bawah KKM, saya paling kecil mengisi nilai rapot kemarin itu adalah 62. Jika kalian bisa berubah di semester ini secara baik, saya berani mengisi rapot kalian dengan nilai 80 untuk mengcover nilai kalian menjadi 70. Nah, itu anggap saja itu sebagai sebuah penghargaan jika kalian berubah. Kalau tidak, tetap akan saya kasih nilai di bawah. Resikonya, karena pembelajaran jarak jauh sekarang ini bukan dalam kondisi darurat, artinya resikonya salah satu aturan dari kenaikan kelas, tidak ada mata pelajaran di bawah KKM minimal satu mata pelajaran yang bisa diminimalisir untuk naik kelas. Lebih dari itu, kalian tidak bisa naik kelas. Jadi saya tidak akan toleransi. Jika kalian berubah mengumpulkan tugas, walaupun tugasnya itu pada semester kedua aja lengkap, saya akan cover nilai kalian. Nah, jadi itu sebagai awal pembuka semester 2. Pada semester kedua ini kita akan berbicara 2 bab saja, sama. Di kondisi tatap muka secara langsung, kita akan belajar 3. Tapi karena ini pembelajaran jarak jauh, kita akan belajar hanya 2 bab. Ya, 2 bab. Perlu juga kalian ingat anak-anakku, nanti jika kalian berhalangan dalam pembelajaran daring ini, sekolah sudah memberikan jadwal melalui wali kelas masing-masing, jadwal untuk konfirmasi. Artinya kalian sudah mulai sekolah kita akan mulai dari 18 Januari sampai semester ini selesai, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah. Pada kondisi awal ini, jadwal yang ditentukan baru 2 bulan. Nanti akan ada jadwal susulan kembali. Nah, 2 bab yang akan kita bicarakan itu terkait dengan integrasi nasional. Nah, selain integrasi nasional, nanti kita akan berbicara bagaimanakah, apa ancaman yang akan kita dapatkan, akan kita hadapi dalam usaha untuk menegakkan integrasi nasional, dalam usaha untuk mempertahankan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu. Nah, sama untuk kontrak pembelajaran, sama semester lalu. Keaktifan yang saya tuntut bukan hal yang lain, hanya keaktifan, hanya kerajinan kalian, kedisiplinan kalian. Nah, jika sudah disiplin, jika sudah sesuai, Bapak pasti akan memberikan nilai di atas KKM. Nah,
Jadi karena ini setidaknya sama dengan semester lalu, saya akan mulai saja ke materi ya. Nah, materi kita tujuannya kalian memahami dan melaksanakan nilai-nilai yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan usaha yang akan kita gunakan untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika yaitu integrasi nasional, yaitu tentang penyatuan, pembauran keanekaragaman itu menjadi satu, ya. Nah, sebelum kita menginjak ke integrasi nasional, untuk pertemuan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk memahami, melihat kembali tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Seperti apa sebenarnya kebinekaan bangsa Indonesia? Nah, yang pertama, kita harus akui realita kita itu bahwa Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan bangsa Indonesia itu ada. Secara langsung, secara kasat mata kita bisa lihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ada pada lambang Garuda Pancasila. Itu dulu yang kita lihat. Kita lihat di dalam lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang Garuda Pancasila itu kita juga melihat lagi realita kita. Bhinneka Tunggal Ika, realita kita terdiri dari masyarakat multikultural. Masyarakat yang beraneka ragam gitu anak-anakku. Jadi itu realita bangsa kita. Nah, dalam masyarakat multikultural kita juga berdasarkan tentang konsep spiritual. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, spiritual kita. Tidak ada bangsa kita, tidak ada masyarakat kita yang tidak beragama atau berkepercayaan ateis, tidak ada. Nah, jadi spiritual ini menjadi acuan kita. Kemudian nanti dari realita kita, dari konsep kebinekaan kita, kita harapkan terciptanya perdamaian negara. Bukan hanya perdamaian di antara kita sesama bangsa Indonesia, satu saudara, tetapi perdamaian yang diharapkan tercipta itu adalah perdamaian juga antar negara melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita mengenal juga yang namanya alat pemersatu bangsa. Apa sih yang mempersatukan kita? Yang pertama itu ada dasar negara. Jelas dasar negara Pancasila. Dari Sabang sampai Merauke, dasar negara kita sama. Kita sama, Garuda Pancasila yang mempersatukan kita. Kemudian ada bahasa negara. Ribuan bahasa yang ada di Indonesia itu disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita yang berbahasa Bali, kita bisa berkomunikasi dengan orang Jawa yang bahasanya Jawa, orang Sulawesi, orang Papua dengan khas bahasanya masing-masing, dengan hanya satu bahasa saja. Nah, yang selanjutnya ada bendera merah putih. Jelas, bendera merah putih ini sakral, ya. Ingat nanti ketika kalian sudah di sekolah, upacara bendera dimulai, ingat, selalu saya tekankan menghormat itu agar lebih bagus seperti ini, lebih elegan seperti ini. Jangan seperti ini gitu ya. Jangan seperti begini. Walaupun kalian menunggu lama karena kita menyanyikan saat upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa lama. Jadi bukan lama menjadi alasan gitu ya. Untuk menegakkan kemerdekaan, para pahlawan kita lebih berat ketimbang kalian. Bahkan mereka
mengorbankan nyawa. Setidaknya kita hanya menghormat sedikit lebih lama tidak apa-apa untuk menghormati bangsa kita. Malah itu lebih bagus. Kemudian lambang negara. Garuda Pancasila. Dasar negara Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, tidak banyak saya jelaskan itu. Bapak berharap kalian mencari lagi. Sebutkan sebagai tugas, sebutkan selain yang sudah disampaikan, alat-alat pemersatu bangsa menurut kalian. Kemudian jelaskan mengapa hal tersebut bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Artinya yang kalian sebutkan nomor 1 ini mengapa bisa menjadi alat pemersatu bangsa? Jelaskan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal, tidak banyak. Saya berharap semester 2 ini semester yang menentukan. Kalian tetap jaga keaktifan kalian, kedisiplinan kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita berharap semua bencana atau pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai. Kita bisa hidup secara normal kembali. Bapak tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.